Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita biasa membahas kitab tauhid. Tapi karena sebentar lagi kita menyongsong bulan Ramadan, maka beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas seputar menyongsong bulan Ramadan. Baik, ada 25 perkara di mana Ramadan itu menjadi istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Apa saja 25 perkara ini? Inilah yang kita akan bahas secara ringkas di pertemuan malam ini. Pertama, di bulan Ramadan ada ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini satu dari rukun Islam yang Nabi katakan buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam ini di atas 5 perkara. Salah satunya adalah saumu atau saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Adapun tentang hukum-hukum puasa, dari hal-hal yang disunahkan, dimakruhkan, dan yang membatalkan, tentu ini pembahasan panjang, kita sendirikan nanti di pertemuan berikutnya. Yang kedua, puasa yang diwajibkan kepada kita dalam bulan Ramadan sebulan penuh itu bukan puasa yang sering kita lakukan atau yang sering kita dengar seperti puasa-puasa sunnah, Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid atau puasa Daud. Karena puasa-puasa selain Ramadan itu hukumnya sunnah, tapi Ramadan itu hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa berdosa. Tetapi ibadah puasa sendiri adalah ibadah yang dinasabkan kepada Allah, ibadah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu sesuatu yang sangat mulia. Contoh, Baitullah, rumahnya Allah, artinya Ka'bah. Karena Ka'bah disandarkan kepada Allah, Baitullah, maka Ka'bah berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya di seluruh masjid di dunia. Masjidil Haram memiliki keistimewaan karena punya Ka'bah yang dinasabkan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah. Makanya orang yang sholat di situ saja, satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Lah puasa itu sama, ibadah yang disandarkan kepada Allah. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu dikembalikan kepada pelakunya, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Kalimat puasa itu untukku menunjukkan bahwa puasa itu hanya dinasabkan kepada Allah pahalanya.
Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang pahalanya diberikan langsung kepada hamba-hambanya. Tapi puasa itu karena disandarkan kepada Allah, maka pahalanya langsung disimpan Allah dan akan menjadi tabungan bagi kita kelak pada hari kiamat. Makanya dalam hadis yang menceritakan tentang qisas pada hari kiamat, orang-orang yang pernah dizalimi di dunia itu akan menuntut orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Mereka akan menghadap kepada Allah, ya Rabb, si fulan di dunia menzalimi saya ingin pahala salatnya. Yang lain mengatakan si fulan telah menzalimi saya di dunia, saya ingin pahala sedekah. Yang lain mengatakan saya ingin pahala hajinya. Yang lain mengatakan saya ingin pahala baca Qur'annya, zikirnya. Semua pahala selain puasa bisa dirampas kecuali puasa. Kalau ada yang mengatakan, ya Allah, saya ingin pahala puasa dia, Allah tidak akan memberikannya. Kenapa? Karena puasa itu hanyalah milik Allah, tidak diberikan kepada hamba-hambanya. Itulah keistimewaan puasa di sini. Satu-satunya pahala ibadah yang tidak bisa dirampas. Selain puasa bisa dirampas sebagai ganti perbuatan zalimnya di dunia. Kenapa? Karena ibadah puasa itu dinasabkan kepada Allah. Itulah keistimewaannya. Yang ketiga, Nabi SAW sangat senang apabila menyambut bulan Ramadan dan tidak sesenang ketika menyambut bulan-bulan di luar Ramadan. Sampai-sampai kalau sudah Ramadan telah dekat, Nabi SAW akan mengumpulkan para sahabat untuk menyongsongnya, menyambut seolah-olah tamu yang sangat istimewa. Kata Nabi SAW, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Nabi mengatakan, telah datang kepada kalian puasa Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, yang Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat ini kepada bulan-bulan yang lain, hanya kepada Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, Rasul akan menyambutnya dan menyampaikan sambutan ini kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, Ramadan telah datang, bulan yang diberkahi dan diwajibkan kepada kalian berpuasa. Menunjukkan apa? Kebahagiaan Nabi yang ditunjukkan kepada Ramadan dan tidak ditampakkan kepada bulan-bulan yang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa Ramadan adalah bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala meluas, baik di siang harinya ataupun di malam harinya. Di siang harinya tentu dengan berpuasa, di malam harinya tentu dengan salat tarawih. Bahkan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang penuh dengan ampunan. Nabi SAW bersabda di 3 riwayat yang hampir ada kemiripan lafadznya. Kata Nabi SAW bicara soal puasa, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan harapan pahala, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, ampunan malamnya. Rasul mengatakan, man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat tarawih di malam hari Ramadan penuh iman dan harapan pahala,
maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan juga 10 akhir Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar, Rasul mengatakan, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghabiskan malam-malamnya untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, penuh iman dan harapan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tidak ada di luar Ramadan yang ampunan Allah menyeluruh di siang dan di malam harinya, kecuali hanya di bulan Ramadan. Cukup kita berpuasa, maka dosa-dosa kita diampuni. Cukup kita tarawih, maka secara tersendiri dosa-dosa akan kita Allah ampuni untuk kita. Ini yang keempat. Yang kelima, Ramadan menjadi mulia juga karena bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya ada istilah Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Bahkan lebih khusus lagi Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Dengan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan inilah, makanya Ramadan menjadi sangat mulia dan teramat mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ada yang mengatakan maksud turunnya Al-Quran adalah turun secara jumlah, maksudnya secara keseluruhan 30 juz. Tapi ada juga maksudnya bukan turun secara keseluruhan, tapi turun permulaannya, turun di bulan Ramadan. Dua pendapat ini tidak bertentangan, bisa digabungkan. Adapun maksudnya turun secara keseluruhan 30 juz, maksudnya turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza yang ada di langit pertama. Adapun permulaan turunnya di bulan Ramadan karena suratul Alaq ayat 1 sampai 5 yang merupakan SK kenabian Rasul. Surah ini turun di bulan Ramadan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di Gua Hira, datang malaikat Jibril langsung membacakan 5 ayat suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah permulaannya. Permulaannya turun di bulan Ramadan, tapi setelahnya ya ada yang turun di Ramadan, ada yang turun di luar Ramadan, karena turunnya Al-Quran kepada Nabi itu bersifat angsur. Satu ayat sampai 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Ini yang ke-5. Yang ke-6, menjadi mulia bulan Ramadan itu karena ada satu malam yang menunjukkan pemimpinnya malam-malam dalam setahun, yang merubah takdir setiap kita setahun yang akan datang, yang menghidupkannya memiliki pahala sama dengan orang beribadah 84 tahun atau 1000 bulan. Malam itu disebutkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam itu disebut Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan qadar. Apa qadar di sini? Ada 3 makna. Ada yang mengatakan qadar itu sempit, artinya malam yang penuh dengan sempit. Kenapa malam itu jadi sempit? Karena turunnya para malaikat sehingga menyempitkan bumi. Malaikat berdesak dan bersesak-sesak di bumi, membawa rahmat dari Allah. Bahkan Jibril pun turun. Yang kedua, qadar itu artinya takdir. Makanya ada istilah qada wa qadar. Qada wal qadar. Jadi malam yang penuh dengan takdir. Maksudnya takdir di sini adalah catatan setahun yang akan datang. Karena Lailatul Qadar kan setahun sekali, berarti kalau malam ini Lailatul Qadar berarti takdir kita setahun yang akan datang sampai Lailatul Qadar tahun depan itu ditentukan dengan malam ini. Apakah rezekinya dimudahkan? Apakah umurnya dipendekkan?
Apakah kebahagiaannya dikekalkan? Dan begitu seterusnya. Makanya rugi kalau seandainya di malam itu kita tidak mendapatkan malam yang sangat istimewa. Karena ini menentukan takdir kita. Sehingga Rasul mengatakan, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan selama setahun. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, qadar itu artinya istimewa. Makanya orang Arab mengatakan, fulan dzatu qadrin. Si fulan memiliki qadar, artinya memiliki kemuliaan. Kenapa malam itu disebut malam mulia? Ya, karena orang beribadah di malam itu disamakan dengan orang yang beribadah 1000 bulan. Apa tidak istimewa? Itulah kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar. Dan pembahasan Lailatul Qadar panjang, insyaallah kita akan sendirikan. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Jadi kalau antum puasa bulan Ramadan, kemudian masuk Syawal, tambah 6 hari, maka Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, kemudian masuk Syawal diikuti 6 hari puasa Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Jadi pahalanya sama setiap hari kita berpuasa sampai 1 tahun. Kenapa demikian? Karena satu kebaikan itu umumnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Umumnya dalam Islam itu kalau antum melakukan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu diganjar 10 kali lipat. Seperti Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf saja dalam Quran, alif umpamanya atau ba umpamanya, maka anda mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Artinya 1 kebaikan dalam Islam itu umumnya dilipat gandakan 10. Sekarang kalau seandainya 1 bulan 30 hari ditambah dengan 6 hari, artinya 36 hari kali 10, maka jatuh hitungan hari dalam setahun. Makanya kenapa kalau seandainya puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Karena kalau seandainya 36 hari dikalikan 10, itu jumlahnya sama dengan hari-hari dalam setahun. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, puasa sendiri adalah tazkiyatul linafsi. Puasa Ramadan adalah tazkiyah, membersihkan jiwa. Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang ketika berpuasa dia tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ghibah, namimah dan lain sebagainya, ataupun melakukan kefasikan, maka Allah tidak akan menganggap lapar kita dan Allah tidak akan menganggap haus kita. Artinya, kalau saat kita berpuasa kita menjaga lisan dan tidak mengucapkan kecuali yang santun, menjaga perbuatan sehingga tidak terjerumus kepada kefasikan, maka Allah baru akan menganggap lapar dan haus kita. Artinya puasa kita akan dianggap oleh Allah. Dari sini ada isyarat bahwa puasa itu adalah untuk membersihkan jiwa dan melahirkan akhlak-akhlak mulia. Dan itu digembleng tiap hari selama sebulan. Makanya aneh kalau seandainya orang berpuasa selama sebulan, setelah lolos daripada Ramadan, kok ucapannya masih kotor. Ini aneh. Padahal puasa itu bisa membersihkan jiwa, berarti nggak bersih itu jiwanya. Lalu puasanya untuk apa kalau gitu? Berarti saat berpuasa dia tidak bisa meninggalkan kefasikan itu, ucapan-ucapan dosa dan yang lain sebagainya. Kemudian yang nomor 9,
Di antara keutamaan puasa sendiri adalah puasa ini ta'widun nafsi alal ihsan, membiasakan jiwa untuk berbuat baik dan merasakan betapa sedihnya orang-orang miskin ketika mereka merasakan apa yang kita rasakan saat puasa. Ketika orang miskin tidak makan karena tidak ada yang dimakan, tentu mereka lapar. Beginilah rasa lapar saat puasa. Berarti orang miskin itu puasa tidak puasa mereka tetap lapar. Puasa tidak puasa mereka tetap haus. Puasa tidak puasa mereka tetap merasakan susahnya penderitaan. Sehingga timbullah kepekaan sosial. Puasa membangkitkan semangat kepekaan sosial sehingga mudah berbuat baik kepada fuqara wal masakin. Kemudian juga yang nomor 10, puasa sendiri adalah sabilun ila zuhdi fid dunya. Puasa di bulan Ramadan itu bisa melahirkan sifat zuhud di dunia. Kenapa? Karena secara otomatis kesenangan-kesenangan dunia selama berpuasa ditinggalkan. Orang yang raja kuliner biasanya ya, sampai warung umpat aja kalau raja kuliner itu tahu tuh. Oh di sana enak lezat, kok tahulah. Mau dibawa kemana? Pokoknya adalah tempat enak. Kalau orang tukang kuliner itu yang nyelempit aja tahu dia. Tapi kalau puasa, walaupun antum tahu makanan enak, nggak mungkin siang-siang antum makan. Ada minuman enak pun antum tidak akan makan. Artinya bahwa di antara faedah puasa itu melahirkan zuhud, tidak rakus dengan dunia. Kemudian yang nomor 11, salat tarawih. Di bulan Ramadan ada salat tarawih yang keistimewaannya disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Kalau antum salat tarawih bersama imam, antum tidak pulang sampai selesai. Antum pulang setelah imam pulang. Antum tidak memutuskan tarawih di tengah jalan. Karena ada orang yang berpikir begini, keyakinan saya kan 11 rakaat, imam ini 23 rakaat, enggak apa-apa lah anda sholat di belakangnya, setelah 11 rakaat anda mundur. Karena ada yang seperti itu ya. Harusnya antum jangan mundur, karena antum sudah memilih imam, maka imam itu dijadikan untuk diikuti. Ikut saja walaupun keyakinan antum 11 rakaat, ikut yang 23 rakaat. Karena antum sudah memilih sholat di situ. Kalau antum ingin 11 rakaat, ya cari masjid lain yang 11 rakaat kan begitu. Supaya apa? Supaya mendapatkan keistimewaan hadis Nabi ini. Karena syarat di sini, barang siapa yang sholat bersama imam sholat tarawih, kemudian dia berpaling saat imam berpaling, maka dicatat pahalanya seperti dia sholat semalam suntuk, sholat tarawih. Padahal sholat tarawih bersama imam walaupun 23 rakaat tidak sampailah 1 malam, paling 1 jam, itu dah lama gitu ya. Tapi seolah-olah antum sholat sampai subuh pahalanya. Berarti kalau antum mutus di tengah jalan, antum nggak dapat pahala ini. Bukan berarti tak boleh, tapi antum nggak dapat pahala ini jadinya kan, rugi ya. Ini juga diantaranya yang nomor 11. Yang nomor 12, bahwa umroh di bulan Ramadan juga pahalanya sendiri. Nabi SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Bayangkan umrah bagaikan haji, bukan hanya sekedar bagaikan haji, haji bersama Nabi lagi. Jadi kalau antum ada ya uang untuk berangkat umrah, ya ambillah umrah di bulan Ramadan. Pahalanya jelas, sama dengan haji bersama Nabi. Kemudian yang nomor 13, di bulan Ramadan disunahkan i'tikaf dan tidak disunahkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan Nabi selalu beriktikaf dari mulai disyariatkan sampai wafat.
tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari di hari-hari terakhir bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, sampai wafat. Bahkan diteruskan oleh istri-istrinya setelah wafat. Makanya i'tikaf itu dikatakan sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan i'tikaf itu faedahnya adalah minimalnya kita menjauhkan diri dari gemerlapnya kehidupan dunia. Karena orang i'tikaf tinggal di masjid itu kan memang murni bawaan masjid itu maunya ibadah aja kan. Sehingga kalau sudah tinggal di masjid kan lupa dengan dunia. Kita diajari untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala 10 hari lamanya di tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Kemudian yang nomor 14, bahwa di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memberi makan orang yang berpuasa sekalipun kita puasa. Dan ini bisalah dijadikan nasihat untuk istri-istri antum. Mungkin istri antum ketika Ramadan kebetulan datang bulan, otomatis kan tidak puasa. Bagaimana caranya seolah-olah istri antum berpuasa atau mendapatkan pahala puasa? Antum arahkan supaya istri antum membuat makanan untuk iftar bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang antum kasih makan tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Jadi kalau ingin membantu istri-istri antum yang sedang haid sehingga selama seminggu dia tidak punya pahala puasa, ya antum suruh saja. Antum kasih uang, suruh beli sesuatu, masak sesuatu, antar ke masjid. Supaya istri antum juga walaupun hakikatnya tidak berpuasa, tapi dia dapat pahala puasa. Sama dengan orang berpuasa jadinya. Bahkan boleh jadi lebih daripada seperti orang berpuasa. Bagaimana kalau seandainya setiap hari yang dia beri makan itu bukan satu orang? Bagaimana kalau yang memakan masakan istri antum itu bisa 10 orang? Berarti 10 kali dia berpuasa dalam satu hari itu. Nah ini kan juga hal-hal yang bagus bagi kita karena tidak menghilangkan pahala puasa bagi orang yang tidak bisa berpuasa. Atau umpamanya antum sakit, tidak bisa berpuasa. Karena kata dokter kalau puasa nanti masalah. Paksalah antum di bulan Ramadan puasa. Tapi antum menginginkan pahala puasa, caranya seperti ini. Atau antum punya orang tua yang sudah sepuh, tidak bisa berpuasa, karena berpuasa pun malah mempercepat kematiannya. Maka orang-orang tua yang sudah tua renta yang tidak sanggup berpuasa, kita menginginkan orang tua dapat pahala puasa, antum sedekahkan uang antum, iftar antum untuk orang tua, diberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, kan mereka dapat pahala jadinya. Ini yang nomor 14. Yang nomor 15, bahwa mulut orang-orang yang berpuasa ketika mengeluarkan sendawa angin, maka itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi laluhufu fammi sa'im atyab min indallahi min rihil misk. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu sangat harum, bagaikan harumnya minyak kasturi di sisi Allah. Antum tahu minyak kasturi? Minyak kasturi itu diambil dari darah kijang. Bukan kijang mobil nggak ada darahnya. Ya kijang binatang, tapi itu pun yang liar. Itulah darahnya. Dijadikan minyak kasturi. Dan itu sangat harum dan sulit untuk didapat. Makanya kalau ada orang jual minyak, mana bos minyak di sini? Kemudian ada tulisan ini kasturi, mana ada kasturi. Masa kasturi dijual murah gitu. Ya mungkin itu mereknya kasturi gitu ya. Tapi bukan kasturi.
Kasturi itu mahal sekali itu, terbaik di dunia kan itu ya. Intinya bahwa tapi kan di sisi Allah, kalau di sisi manusia ya enggak. Itu tergantung antum sahur bau mulutnya. Makan jengkol ya bau jengkol, makan pete bau gitu kan. Tergantung sahurnya. Tapi maksudnya kita bicara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 16, bahwa puasa dan baca Quran di bulan Ramadan keduanya adalah syafaat. Jadi puasa kita di bulan Ramadan, baca Quran kita di malam hari bulan Ramadan, keduanya akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Di mana Rasul mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dua-duanya akan jadi syafaat bagi para pelakunya pada hari kiamat. Di mana puasa akan mengatakan atau menghadap Allah, ya Rabb, gara-gara aku tuh orang itu lapar, gara-gara aku itu orang itu haus, gara-gara aku orang itu menahan syahwat, berikan syafaat ya Rabb. Quran juga menghadap kepada Allah, ya Rabb, gara-gara aku dia tak tidur malam, gara-gara aku dia tak nyenyak tidur, berilah syafaat ya Rabb. Kemudian yang nomor 17, bahwa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan, baik salatnya atau puasanya. Allah mengatakan dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar apa? Agar kalian bertakwa. Dan juga dalam salat Allah mengatakan hudan lil muttaqin alladzina yuqimunas salata. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka orang-orang yang melaksanakan salat. Jadi ketakwaan di bulan Ramadan siang dan malamnya itu meningkat. Kenapa? Karena ada dua ibadah. Makanya kenapa di bulan Ramadan lebih banyak orang yang beribadah dan sedikit orang yang maksiat. Kenapa? Karena seluruh manusia hampir-hampir meningkat ketakwaannya. Karena takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang nomor 17, bahwa puasa Ramadan, nomor 18, bahwa orang-orang yang berpuasa kalau berdoa tidak akan dicegah doanya. Nabi SAW mengatakan, inna lillahi utaqa'u fi kulli yaumin wa laylatin likulli abdi minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya bagi Allah di bulan Ramadan ada orang-orang yang ditakdirkan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap hari dan malam Ramadan. Dan setiap hamba dari mereka yang berpuasa ada doa-doa yang mustajab. Kapan itu? Saat berbuka. Itulah doa yang mustajab. Dan saat berbuka itulah kita meminta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Karena di sini Allah Rasul mengatakan bagi Allah itu ada hamba-hamba di bulan Ramadan yang akan dibebaskan dari neraka, dan itu setiap hari dan malam Ramadan. Dan di situ pula ada doa yang mustajab. Lah karena doa kita mustajab di bulan Ramadan dan ada hamba dari Rasul bahwa Allah akan memerdekakan banyak hambanya di bulan Ramadan, maka mintalah kepada Allah setiap doa kita di bulan Ramadan, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Ya Allah bebaskan istriku, suamiku dari neraka. Bebaskan orang tuaku dari neraka. Bebaskan orang-orang yang kucintai dari neraka, anak-anakku dari neraka. Begitu doanya. Minta kebebasan dari api neraka. Kalau Allah kabulkan dan Allah catat kita termasuk orang yang terbebas dari neraka, demi Allah kita tidak akan pernah masuk neraka. Ini yang ke-18. Yang ke-19, ya, bahwa Ramadan adalah syahrul karam wal jud. Ramadan ini adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menampakkan kedermawanan kita. Makanya Nabi SAW dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah, rawahul Bukhari. Aisyah mengatakan
Nabi SAW manusia yang paling dermawan, terutama saat Jibril turun di bulan Ramadan. Dan lebih-lebih kedermawanannya meningkat saat betul berjumpa dengan Jibril. Saat Jibril belum berjumpa, Rasul sudah dermawan. Saat berjumpa dengan Jibril makin dermawan. Bahkan kedermawanan Rasul lebih cepat dibandingkan angin yang bertiup kencang. Dari sini bahwa Ramadan ini kesempatan untuk dermawan. Minimalnya ya menyediakan iftar lah, supaya orang-orang miskin yang mereka puasa, mereka bisa berbuka dengan hangat bersama kita yang mampu. Kemudian yang ke-20, farhatus shaimin was shaimat bisaumin. Ada kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa kebahagiaannya? Pertama, Rasul mengatakan farhatun inda fitri, dan yang kedua farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabbnya. Dan saya kira saat berbuka antum akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Sudah satu hari antum haus, lapar, letih gitu ya. Ketika menjelang berbuka, nampak ada es warna-warni, udah ngelak kerongkongan kan itu. Kemudian kapan maghrib, lama kali maghrib ini, ya kan? Sudah minum kayaknya, zahabad dhama, hilanglah haus. Wabtallatil uruq, telah terbasahilah tenggorokan. Wa sabatal ajru insya Allah, mudah-mudahan ada pahala ya Allah. Ya. Ini kebahagiaan pertama. Kebahagiaan yang jauh lebih bahagia adalah sebagaimana kita bahagia saat berjumpa dengan makanan dan minuman saat berbuka, maka kebahagiaan ini tidak seberapa dibandingkan kelak pada hari kiamat. Orang-orang yang berpuasa ini akan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan bangun satu pintu khusus di sorga, namanya pintu Rayyan. Khusus orang yang puasa masuk dari situ, yang lain gak akan masuk dari situ. Kemudian yang nomor 21, puasa ini yuhadzib al-lisan anil kadhib wal fuhsh, bisa memberikan pelajaran bagi lisan untuk tidak berkata-kata dusta, dan juga perbuatan untuk tidak melakukan perbuatan kekejian. Rasul mengatakan, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Rawahul Bukhari. Apabila di hari puasa salah seorang di antara kalian jangan mengeluarkan kata-kata kotor, dan juga jangan berteriak-teriak. Kayak orang lagi marah-marah itu kan berteriak-teriak gitu ya. Kalau ada seseorang yang mencelanya atau hendak mengajak kelahi dengannya, jangan dilayan, katakan kepadanya, saya lagi puasa. Jadi kalau ada tetangga entah salah apa tiba-tiba ngelabrak rumah kita, nyerocos ngomong gak jelas gitu ya, antum enggak usah layan. Atau antum di jalan umpamanya, entah kesenggol entah nyenggol sikit gitu ya, terus antum minta maaf, orang itu nyerocos nggak jelas gitu, maaf ana lagi puasa, sudah kita selesaikan aja, kira-kira rugi berapa saya bayar gitu maksudnya ya. Titik, jangan koma. Kalau koma nanti bahaya. Afan lagi puasa, kalau ngajak ribut nanti habis buka gitu lagi. Antum nih bukan nggak bagus itu akhlaknya. Artinya ya sudah, saya puasa, sudah puasa, selesai, tinggalkan. Kemudian yang nomor 22, puasa sendiri adalah junnatun wa hisnun minan nar. Dia adalah perisai atau zirah kita dari neraka. Rasul mengatakan asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal kitab. Puasa itu perisai seperti perisainya saat peperangan dari pedang lawan. Perisai dari apa? Dari api neraka. Jadi api neraka itu tidak akan mengenai kita karena ada perisainya, terhalang dengan perisai. Puasa itulah perisainya. Makanya Rasul mengatakan, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu luar biasa ya. Kemudian yang 23,
bahwa Ramadan sendiri adalah syahrul al-jihad, bulannya berjihad. Berjihad melawan siapa? Musuh kita itu ada 3. Pertama, musuh kita setan. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, orang kafir. Adapun setan di bulan Ramadan bisa kita lumpuhkan. Pertama, karena setan itu sendiri terikat di bulan Ramadan. Melawan musuh yang diikat lebih mudah dibandingkan melawan musuh yang tidak terikat. Kalau antum punya musuh diikat dengan tali kapal di tiang listrik, kira-kira kalau antum melawannya mudah atau tidak? Mudahlah, dia udah diikat dengan tambang kapal lagi besar kan? Antum tinggal mukuli saja lah. Artinya setan yang diikat lebih mudah dikalahkan dibandingkan setan yang tidak terikat. Yang kedua, Ramadan ini bulan Quran. Setan takut dengan baca Quran. Setan takut dengan orang yang baca Quran. Artinya dengan Ramadan bisa mengalahkan, minimalnya menundukkan setan. Yang kedua, syahwat. Syahwat itu puncaknya dari makan, dari bicara, dari kemaluan, dari bergaul gitu ya. Kemudian juga syahwat itu puncaknya juga dari tidur. Nah, itu juga syahwat. Karena 5 perkara ini puncak daripada syahwat. Pertama, makan, itu syahwat. Berapa banyak orang yang untuk makan saja menghabiskan biaya banyak. Yang kedua, tidur. Berapa banyak akibat tidur waktu hilang begitu saja. Karena tidur nggak sadar. Toto udah sore aja kan gitu ya. Kadang-kadang lupa pula sholat. Kemudian kemaluan akhirnya jatuh kepada zina. Ya, kemudian juga bergaul dengan manusia, akhirnya lupa diri karena dengan diajak kawan ke sana kemari, ngopi sana ngopi sini, habis juga waktu akhirnya. Nah, itu namanya syahwat juga, ujung daripada syahwat gitu ya. Kemudian juga syahwat ini dari apa tadi 5? Yang 5 lupa antum? Makan, minum, kemudian kemaluan, kemudian tidur, kemudian bergaul dengan manusia, kemudian apa lagi? Pokoknya 5. Ya, 5 ini bisa dikalahkan dengan puasa. Dengan puasa tak makan minum. Dengan puasa jadi lapar, susah tidur. Dengan puasa siang-siang panas terik diajak kawan, tak maulah, dibatal. Udahlah di rumah aja ngadem, kan itu ya. Dengan puasa juga akhirnya seseorang syahwatnya terlumpuhkan dengan puasa. Jadi 5 sumber syahwat terlumpuhkan dengan puasa. Ini kita bisa menekan syahwat. Syahwat tidak bisa dihilangkan, ditekan bisa. Kemudian yang ketiga, orang kafir. Orang kafir, rata-rata perang dalam Islam itu terjadi bulan Ramadan. Badar di bulan Ramadan, Fathu Mekah bulan Ramadan. Dua-duanya dimenangkan kaum muslimin. Ya. Artinya nomor 23 ini syahrul jihad. Nah, syahrul jihad itu kan artinya semangat orang jihad. Ini enggak, bulan Ramadan lemah semuanya kan itu. Padahal ini bulan jihad. Ya. Kemudian yang nomor 24, Ramadan syahrul taghir. Bulan di mana kita bisa mudah untuk berubah. Karena keimanan di bulan Ramadan meningkat. Makanya sering saya katakan, bukti keimanan di bulan Ramadan meningkat itu karena tidak ada masjid kecuali penuh. Tidak ada corong masjid kecuali dipenuhi dengan bacaan Quran. Tidak ada orang yang masjid kecuali banyak orang bersedekah iftar. Semua meningkat. Baca Qurannya meningkat, salatnya meningkat, sedekahnya meningkat, meningkat semuanya. Ya, bulan Ramadan itu. Kalau di bulan-bulan yang lainnya mana ada masjid penuh? Enggak ada masjid penuh di bulan yang lainnya. Coba Ramadan hari pertama terutama itu. Tempat sandal aja dikasih terpal karena jemaahnya bludak. Seminggu setelahnya terpalnya digulung karena jemaahnya baju safnya kan gitu ya. Kemudian orang baca Quran juga sama. Mana-mana orang baca Quran. Apalagi awal-awal Ramadan, wah semangat sampai jam 2 dia baca Quran tuh. Tahu orang tak kaset tuh. Intinya bahwa yang sedekah pun banyak, semua pada ingin iftar. Lah saat meningkat-tingkat iman ini saat kita merubah diri. Karena ketika iman turun sulit untuk merubah diri. Kalau saat iman naik itu mudah untuk merubah. Makanya ini bulan taghir, mudah kita berubah. Karena bagaimanapun waktu-waktu, tempat-tempat di bulan Ramadan itu semua berkah. Pertama, harinya.
Hari-hari di bulan Ramadan dari awal sampai akhir dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, setan telah diikat. Malamnya bulan Ramadan, malamnya malam ampunan, malam di mana setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya. Kemudian waktu-waktunya, waktu-waktu di bulan Ramadan, waktu berbukanya sangat berkah, waktu sahurnya pun sangat berkah. Begitu juga hari-harinya dipenuhi dengan kebahagiaan, bahagia saat berbuka, dan kelak pada hari kiamat bahagia saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Artinya ini kalau seandainya bulan Ramadan tidak bisa merubah kita aneh, karena alam semesta aja berubah, alam surga berubah, pintu surga yang tadinya tertutup terbuka, alam neraka berubah, pintu neraka yang tadinya terbuka tertutup, alam setan berubah, setan diikat yang tadinya tidak terikat. Alam langit berubah, pintu-pintu langit dari 7 lapis dibuka. Alam bumi berubah karena suara baca Quran itu menggema di masjid-masjid. Kalau semua alam bisa berubah, kok kita tidak bisa berubah? Ini gimana ceritanya? Makanya ini bulan adalah bulan taghyir. Makanya banyak orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang barat itu kebanyakan masuk Islam di bulan Ramadan. Banyak preman-preman yang tobat itu ketika Ramadan. Karena memang bulan di mana maksiat kurang karena setan diikat gitu ya. Orang yang beramal kebaikan banyak karena pintu surga dibuka. Itulah makanya itu bulan adalah taghyir, bulan kita bisa merubah ampunan. Kemudian yang terakhir ya, Ramadan juga adalah syahru, bulan di mana kita akan mendapatkan rahmat Allah. Karena di bulan itu penuh dengan ampunan, penuh dengan berkah dan penuh dengan rahmat. Jadi rahmat di bulan Ramadan itu menyeluruh dari awal sampai akhir. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan apa? Dengan membuka lebar-lebar kesempatan ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Ibadah kecil aja di bulan Ramadan itu pahalanya besar, apalagi ibadah besar. Dan itu rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Membuka selebar-lebarnya dalam setahun itu, ada 1 bulan kita bisa mengeruk pahala sebanyak-banyaknya, mendulang pahala sepenuh-penuhnya, supaya setelah Ramadan kita punya tabungan besar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 25 keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu menjadi sebuah istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Masih banyak pembahasan Ramadan, baik bicara tentang tarawehnya, bicara tentang puasanya, dan bicara tentang rahasia-rahasianya. Itu penuh pembahasan. InsyaAllah mungkin beberapa pertemuan ke depan kita tutup kajian tauhid, karena ini juga sebagai bekal kita menyongsong bulan Ramadan supaya penuh dengan ilmu dan mudah untuk mengamalkannya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala